Salam, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya di pagi hari ini saudaraku? Baik saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini, mari kita persiapkan hati pikiran kita. Kita baca dan kita renungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi hari ini, di mana Tuhan masih berikan kesempatan kepada kami untuk memulai hari ini. Dan Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk sebentar membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin kami, menolong kami, sehingga kami mengerti akan maksud firman Tuhan yang akan kami lakukan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Berfirmanlah Engkau Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita di pagi hari ini diambil dari Yeremia pasal yang ke-15 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Karena itu beginilah jawab Tuhan, jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Demikian firman Tuhan saudaraku. Nabi Yeremia adalah nabi besar yang sangat terkenal di antara nabi-nabi yang ada di dalam Alkitab kita. Tapi Nabi Yeremia juga terkenal sebagai nabi peratap, atau nabi yang penuh dengan penderitaan. Karena Tuhan Allah mengutus dia untuk memberitakan berita yang tidak baik menurut pandangan orang-orang Yehuda ataupun orang-orang Yerusalem. Berita yang tidak baik karena Tuhan menubuatkan bahwa mereka, bangsa itu, akan dibuang dan dijajah oleh bangsa lain. Dan memang saudaraku, ternyata mereka kemudian dibuang dan dijajah, diperhamba oleh bangsa Babel. Kenapa saudaraku? Karena bangsa ini sudah melakukan perbuatan dosa yang besar. Mereka sudah berzina secara iman atau secara rohani. Mereka sudah mengutamakan penyembahan berhala menggantikan penyembahan yang benar kepada Allah. Dewa-dewi dipelihara, dewa sesembahan yang berasal dari bangsa kafir, mereka juga ikut-ikutan, bahkan mempersembahkan anak-anak mereka sebagai persembahan untuk para dewa-dewa atau para Baal. Raja demi raja berganti, tetapi kelakuan mereka sangat menyakiti hati Tuhan. Begitu juga dengan bangsa, bahkan nabi-nabi juga. Nabi-nabi palsu tidak menyukai kehadiran
Nabi Yeremia karena memberitakan berita nubuat tersebut. Memang saudaraku, ketika orang menubuatkan sesuatu yang tidak baik kepada kita, tentulah kita merasa kaget dan tidak menyukai orang yang memberitakan itu. Seperti yang dialami oleh bangsa Yerusalem. Mereka sangat membenci Yeremia dengan berita-beritanya. Saudaraku, mestinya kita introspeksi diri ketika orang lain menegur kita, supaya kita boleh kembali kepada jalan yang benar. Tetapi saudaraku, sering sekali kita membenci orang yang melakukan teguran seperti itu. Kita menganggap dia sok tahu. Nah, bukan seperti Daud yang ketika dia melakukan perzinahan dan pembunuhan, kemudian Nabi Nathan mengingatkan dia dan dia kemudian bertobat. Seharusnya demikian saudaraku, tetapi bangsa Israel malah justru membenci, bahkan merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Yeremia. Oleh karena itulah Yeremia merasa gagal di dalam pelayanannya. Dia mengasihi bangsanya, bangsa Yerusalem. Oleh karena itulah dia merasa bahwa dia gagal di dalam pelayanannya. Kemudian dia meratap, kemudian dia berkeluh kesah, seperti apa yang di dalam pasal yang ke-10 ayat 10, pasal 15 ayat 10 ini dikatakan, celakalah aku ya ibuku, bahwa engkau melahirkan aku. Ini kekecewaan daripada Yeremia saudaraku. Dia tidak bisa menerima bahwa dia tidak berhasil. Harusnya orang-orang Yerusalem bertobat, tetapi kenyataannya tidak demikian. Sehingga dia kecewa dan bahkan merasa bahwa dia tidak mau lagi untuk melanjutkan pelayanannya. Saudaraku, mungkin demikian juga kita di dalam kesaksian hidup kita. Mungkin kita sering kecewa karena banyak orang yang membenci kita, banyak orang yang tidak suka dengan kita, bahkan merencanakan sesuatu hal yang mencelakai kita. Padahal kita sudah melakukan perbuatan yang baik dalam pemikiran kita. Kita sudah baik. Karena apa yang kita harapkan adalah bahwa kita berhasil. Tetapi saudaraku, tidak demikian dengan rencana Allah. Rencana Allah adalah yang terbaik, bukan rencana kita. Oleh karena itulah firman Tuhan mengatakan kepada Yeremia, karena itu beginilah jawab Tuhan, jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Saudaraku, mari saudaraku, ketika kita kecewa karena kita merasa bahwa kita tidak berhasil, karena kita merasa pelayanan dan kesaksian kita menjadi sia-sia, bahkan kita mendapatkan penderitaan ataupun mendapatkan celaka, mari saudaraku, kita kembali kepada Tuhan seperti apa yang diminta oleh Allah. Kembalilah kepada aku, maka aku akan menjadikan engkau kembali sebagai pelayananku. Saudaraku, tentunya itu tidak gampang saudaraku. Karena ketika kita jatuh di dalam satu kekecewaan yang berat, satu kegelisahan, ataupun kita sudah melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang menyakiti hati Tuhan, kita menjadi sulit untuk kembali. Oleh karena itu mari kita undang Tuhan untuk menguatkan kita, untuk mengangkat kita, memperbarui motivasi kita saudaraku. Kita minta kekuatan daripada Tuhan karena kita tidak berdaya oleh karena kemampuan kita sendiri. Tetapi mari kita minta kekuatan daripada Tuhan mengangkat kita, memperbaiki motivasi kita untuk melayani Tuhan dan di dalam kehidupan kesaksian kita. Mari saudaraku, kita kembali kepada Tuhan seperti ajakan atau seruan daripada Tuhan kepada Yeremia. Baik saudaraku, demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami renungkan di pagi hari ini. Bapa, biarlah kami boleh memperbarui motivasi kami di dalam kesaksian hidup kami, di dalam pelayanan kami, sehingga bukan keinginan kami yang kami tonjolkan dan bukan harapan ataupun rencana-rencana pribadi kami yang kami
tonjolkan di dalam kehidupan kami, tetapi biarlah rencana Tuhan, keinginan Tuhan saja yang boleh kami utamakan di dalam kehidupan kami. Bapa, ampuni kami apabila selama ini kami telah menyakiti hati-Mu, sehingga kesaksian kami menjadi tidak baik, sehingga pelayanan kami menjadi terhambat. Oleh karena itu Bapa, ampuni kami Bapa. Tuhan, perbaharui kami Bapa. Tuhan, Engkau mengangkat kami, Engkau berikan kepada kami pertobatan, supaya kami mengerti dan melakukan pelayanan kami dengan baik. Terima kasih Bapa yang baik. Saudara kami dimanapun mereka berada saat ini, dalam kesaksian mereka, dalam pelayanan mereka, Tuhan memberkati mereka Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik saudaraku, selamat beraktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas.